perjalanan pada waktu jadi dimasuki Allah yang telah menjalankan. Siapa yang menjalankan? Bi'abdi. Nah, ini kalimat setelahnya ini ada muta'addinya itu lawan huruf jar, ya kan? Nah, muta'addinya lawan huruf jar, bi'abdi, yang mana yang dimaksud dengan bi'abdi ulama ittifaq, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah tidak membawa ibarat bi rasulihi aw bi nabiyhi. Ini tidak dibawa dengan status sosial Nabi kita. Nabi kita seorang rasul, Nabi kita seorang nabi. Tapi apa? Tapi dibawa dengan ibarat bi'abdi. Kenapa demikian? Tentu ya ada mempunyai makna. Dikata Al-Imam Al-Aini dalam Syarah Bukhari mengatakan bahwa ini adalah ta'lim, ikram, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena tidak ada di dalam dunia maqam yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu maqam ubudiyah. Ada nama lebihnya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia tapi la kal bashar. Manusia tidak seperti manusia biasa yang mana Allah berikan begitu banyak kemuliaan sampai di dalam Al-Quran ini disebutkan yang menunjukkan bahwa kemuliaan tadi adanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sesuatu yang masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Ini patut kita renungkan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamunya ulang tahun sifat Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala yang memuji di dalam Al-Qur'an. Nah, ini karena awalannya sudah lihat. Jadi lagi ulang tahun pada cinta lawan Nabi, hubbun Nabi, ya. Tentu orang tersebut tahu kenal persis siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada kawan-kawannya kita ada kawannya kita ada tahu, ada belajar, ada mengetahui sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna. Nah, kemudian ayat ini seterusnya bi'abdihi Lailan. Nah, ini Lailan, ini zorof yang mana fungsi daripada zorof ini takkid, menguatkan satu sisi dari ibarat asrof. Sudah tahu bahwa Nabi kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada waktu malam. Nah, ini dipertegas lagi dengan Lailan. Jadi sudah tidak ada lagi tawalau, tidak ada lagi opini. Bagaimanapun juga perjalanan Nabi kita diisrokan, dimi'rajkan itu pada waktu malam. Iya kan? Pada waktu malam. Nah, begitu juga bi'abdihi. Bi'abdihi ini juga menepis ataupun ya menangkal apa yang telah diklaim oleh orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro ini memedahkan bahwa Isa Allah juga Uzair itu ibnu Allah. Nah, ini sudah tidak ada lagi klaim bi'abdihi, hambanya, ya kan? Lain anak Allah, lain orang-orang Yahudi, ya kan? Orang-orang Nasoro memedahkan ya Pak Isa ibnu Allah. Nah, ini juga ayatnya ya, apa namanya, opini orang-orang yang mengamalkan Nabi Allah Isa alaihissalam, itu juga Nabi Allah mustahil. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang mana asro tadi itu beranjak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mana kita tahu Masjidil Haram ini salah satu buqah,
salah satu tanah yang termulia di muka bumi ini. Ada gampangan yang masuk tanah haram tadi, itu kita beribadah, berbuat baik di tanah haram, itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala lipat-lipat ganda sampai 100.000 kali lipat. Ada gampangan 2 rakaat dia biar sembahyang di Masjidil Haram itu sama kalau dia sembahyang 80 tahun. Ada gampangan. Jadi dia jadi satu bidang tanah yang Allah berikan kemuliaan di dalam situ. Makanya di dalam dalam Al-Quran ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim faman dakhalahu kana amina. Makanya siapa apa kena namanya Dajjal kalau masuki kota tanah haram masuki. Luar biasa ya. Alhamdulillah kita rencang umroh, rencang naik haji ya. Kan dulu lah Masya Allah. Makanya orang naik haji ataupun umroh dibanyak ibadah saja. Jangan memikirkan buah tangan. Ya hanya sehari baru apa bisnya hanya lewat naik di mallnya gambar-gambarnya kita di sini utarakan bini utarakan secara ini kebanyakan karena selfie bergambar itu sudah rukun nomor 9. Artinya ada gambar dulu ya, ada sahadinya umrohnya rukun ke sama aja ya kan. Selfie ada yang sambil tawaf nah live Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan pikiran lagi ada syarat sok kurang tawaf tadi tidak ada sosok lain selain daripada tahu. Nah ini bisa intil batal kan terus ya ada sah tawafnya sayang kain aja pas sudah untuk tawaf aja jangan tawaf rendah tawaf susah ya kan. Ayo situ lagi tawaf Allah itu tawaf wajib tawaf rukun ya lah karena usaha 7 kali putaran haji ya kalau tahan aja ini kebanyakan jamaah tapi ya begini lah sudah apa ya kan. Nah, kemudian minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa juga bagian daripada tanah yang termulia di dalam bumi ini setelah Haramain Makkah Madinah. Kenapa jadi dinarani Aqsa, Masjidil Aqsa? Ya, karena Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh barinya. Orang itu kehabisan burung berbunyi, ya kan? Jawabannya, nah ada gampangan, ya kan? Masya Allah. Dan Masjidil Aqsa ini makbat daripada Anbiya sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi kita disuruh ya sembahyang berangkat, bahkan sembahyang Nabi Allah Ibrahim di situ. Nah, makanya kita tadi mengatakan ambil berkat tadi ya kan? Nah, ada aja dalilnya. Jadi bukan ada dalilnya. Ya kalau setiap apapun juga yang dilakukan oleh para sholihin, ya kan? Kita mesti harus tapak tilas mereka. Alladzi barakna haulahu, yang mana tadi Masjidil Aqsa tadi yang telah kami berikan keberkahan haulahu di sekitarnya. Bahari ini di dalam Syarah Bukhari itu diperlihatkan Imam Al-Aini mengatakan bahwa bahari itu di sekitar Masjidil Aqsa itu tajri al-anhar. Itu apa ngarannya Al-Quran? Sungai-sungai mengalir. Begitu juga banyak pepohonan yang tumbuh dengan subur. Bahari yang luar biasa. Nah, kesemuanya tadi ya Nabi kita diisrakan kemudian dimi'rajkan apa gerak
Hikmahnya, naujatuhan linuriyahu min ayatina. Kami hendak memperlihatkan kepada makhluk semua ini, ya kan? Sebahagian, itu sebahagian benar aja, ada semua. Ya kan, artinya masih sebahagian aja, ada semua. Ya, hendak memperlihatkan kepada makhluk ini apa min ayatina, sebahagian daripada kekuasaan. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang ya kan. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang sulit untuk dicerna oleh akal yang sehat. Ya kan? Memang kadang-kadang tapi kekuasaan Tuhan tadi kadang ada nama membatasinya. Qudratuhu li kulli maqdurin juhila. Apapun juga kehendak Tuhan mesti terjadi. Mesti terjadi. Nah ini ya apa ngarannya keseberatan tadi kita disuruh tafakur, disuruh kita merenung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha yang mendengar, begitu juga Maha melihat. Nah ini ayat ini kalau berkaitan dengan asbabun nuzulnya, Allah Maha mendengar dengan kajian ataupun ya perkataan-perkataan yang tidak semestinya dilontarkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga Maha melihat siapa orang-orang yang membenci Nabi kita Muhammad dan tidak percaya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang peristiwa ini diceritakan oleh Nabi, ujar Nabi, lama kadzdzabani Quraisy. Manakala orang-orang Quraisy itu mendustakan aku dan Nabi. Kuntu fil hijri, aku berada pada waktu itu di Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu di bawah Hizab, di bawah pancuran emas, terus tengah tempat kita. Ya kan, apabila berdoa, insya Allah ijabah doa kita. Begitu juga di tempat-tempat yang lain di belakang makam Ibrahim, antara pintu Ka'bah dengan rukun Hajar Aswad. Ya, itu adalah tempat-tempat yang mustajabut. Fajalallahu li baital maqdis. Maka Allah mentajaliakan lawan aku. Arti mentajaliakan itu apa namanya? Memperlihatkan sesuai dengan faktanya akan apa? Masjidil Aqsa sendiri. Kan Nabi kita begitu sampai, Nabi kita menceritakan tentang kejadian yang dia alami pada waktu malam. Nah, ini orang-orang Quraisy mendustakan. Bah kujuran jualan kejar setan lainnya, kejar orang-orang Quraisy dia. Lalu sampai-sampai orang Quraisy ini karena saking kada masuk akalnya, punya anak mempermalukan Nabi kita. Dikiawinya orang-orang Quraisy Muhammad ikam jangan kedua kali berpendir. Napa ikam sampai akan tadi kira sampai akan jual lawan kaum kan. Isok kira aku kumpulkan kaum kira. Dan ikam berikan statement di hadapan kaum, tapi sama orang pada ikam kesakan aku ini. Ya tahu iya kumpulan Quraisy. Padahal Nabi diceritakan, sebenarnya ini menolak secara akal. Tapi mereka juga bukan hanya menolak, mereka juga butuh bukti. Jadi magibnya karena Nabi kita langsung memberikan argumen tadi salah, tapi ditawakannya. Maka itulah fajalallahu baital maqdis. Maka Allah mentajaliakan baital maqdis. Ujar ulama di dalam Syarah Bukhari itu baital maqdis-nya diangkat di hadapan Nabi. Karena pertanyaan-pertanyaannya ini yang sama sekali tidak masuk akal. Jika bujurkah ke Masjidil Aqsa? Bujur. Aku takut punya bujur berapa buah pintunya? Oh, pintunya nanti ditakutan kita pintu rumah kita ini kadang-kadang ada apa? Alhamdulillah. Berapa buah pintunya? Nah kayak apa jendelanya? Nah karena Nabi kita ditajalikan Tuhan, langsung sih pintunya sendiri. Bujur bingung pula, kubuan Yahudi, kubuan siapa? Kubuan Quraisy. Sampai ada terdapat rombongan ini ada
rombongan pemburu bapak bawa kita sekian ini orang ini dan ini semua sifatnya persis. Emang begitu, emang dasar Nabi melihat wujud juga. Nah, pada akhirnya mereka malu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Karena Sayyidina Abu Bakar ini merupakan ujar orang itu tetuha kaum. Tetuha kaum. Kenapa? Mereka Muhammad ini mengklaim ditakuti, masa Jepang? Ya, nah kayak apa pendapat dia? Tahu dia Sayyidina Abu Bakar, lamanya Muhammad membawa kabar ini lebih kada masuk akal dari itu dan ya aku percaya. Apalagi kayak ini bagaimananya, makinnya super buat buat siapa? Nah, buat Quraisy dari super. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar bergelar dengan As-Siddiq. Artinya orang yang pertama percaya